Selamat siang, Shalom. Di ibadah kedua ini, temanya adalah anugerah respon manusia. Tadi yang pertama adalah temanya menerima atau menolak. Ya, saya selalu anjurkan untuk mengikuti dua-duanya, supaya saling melengkapi, saling menjelaskan. Ya, kalau kita bicara soal anugerah, anugerah itu artinya jelas, pemberian dari yang posisinya lebih tinggi kepada posisinya yang lebih rendah. Dan pemberian itu nilainya tak terhingga. Sehingga penerimanya sebenarnya tidak berhak atau tidak pantas untuk dihadiahi. Kalau kita mengerti hal ini, hidup kita nggak seperti hari ini. Kebanyakan orang-orang itu hidupnya tidak mengerti anugerah dalam hidupnya. Apalagi kalau diajarinya begini, kamu Kristen pasti selamat, gak usah melakukan apa-apa. Gak usah hidup kudus, gak usah berusaha. Manusia kok disuruh berusaha hidup kudus, mana bisa. Wah, ajaran yang begitu itu rusak itu nanti. Ada banyak yang ngajarin begitu. Justru hidup kita yang sekali ini ibarat catur itu langkah terakhir kita harus benar. Step terakhirnya harus benar sebelum kita menutup mata. Amin. Nah, kalau kamu sudah selamat, lawanmu si iblis sudah keok, sudah kalah. Itu pasti dari setan sebenarnya. Supaya manusia itu lemah. Aku udah menang nih, udah selamat. Loh, gak melakukan apa-apa mengaku selamat. Selamat macam apa itu? Versi apa itu? Anugerah sering disalahartikan oleh banyak orang. Kita selamat karena anugerah Tuhan. Benar. Tetapi, ada tetapinya. Karena Yesus mati di kayu salib, maka kamu orang berhutang. Yang diomongin dari dulu, anugerah itu cuma-cuma, keselamatan itu cuma-cuma katanya. Ayat Alkitab gak dibaca, dipilih-pilih. Karena itu kamu orang berhutang, bayar hutang. Bukan hutang duit, bukan. Hutang apa? Supaya kita setelah diampuni jangan buat dosa lagi. Hutang kita adalah supaya kita hidup menurut roh, jangan hidup menurut daging. Hutang itu dibayar sebelum berani menutup mata. Banyak orang gak bayar hutang. Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 17. Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau hukum Taurat diberikan Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai. Tapi kalau kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, kasih karunia di sini dipakai kata charis dalam teks asli Alkitab. Charis. Charis itu artinya anugerah. Anugerah itu oleh Yesus Kristus, bukan Taurat. Itu sebabnya setiap kita hari ini jangan pernah hidup menurut Taurat lagi. Hidup kita harus menurut anugerah Tuhan. Justru karena kita diberi anugerah, hidupmu milik Tuhan. Justru karena kita hidupnya milik Tuhan, jangan hidup sembarangan. Banyak orang kalau ditanya di gereja, amin. Amin tuh gampang banget, cuma mulut ngomong amin aja kan gratis. Padahal amin itu artinya dalam. Jadi kalau amin, segala perbuatan kita harus amin. Bukan aman. Banyak orang aman. Nipu kiri, nipu kanan, aman katanya. Kalau mulut amin, perbuatannya harus amin. Kalau kita teliti ya, jeli melihat hidup ini. Sebenarnya anugerah Tuhan itu melimpah. Sejak kapan? Sejak awal. Sejak awal kejadian. Tuhan menganugerahkan semuanya untuk manusia. Coba ketika pertama kali penciptaan. Itu untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan, tapi manusia yang untung. Mendapat anugerah. Kan begitu, Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Menciptakan di situ pakai kata bara. Bara itu artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Beda sama manusia. Kalau manusia mau menciptakan komputer gitu, itu dari bahan-bahan yang sudah ada. Dari pasir, diekstrak silikonnya, nanti dari semikonduktor jadi chip, dan sebagainya, lalu jadi komputer. Pakai bahan. Kalau Allah tidak menciptakan pakai bahan. Bahan apa? Wong semua belum ada. Kalau seorang arsitek menciptakan rumah yang megah, pakai bahan. Bahan yang ada di bumi. Nah ini bedanya. Makanya anugerah Tuhan itu tak ternilai harganya. Dulu kita tidak ada. Diciptakan menjadi ada. Terima kasih enggak? Banyak orang tidak berterima kasih. Malah hidup, dia lakukan hidup ini untung-untungan. Take it for granted. Dikasih anugerah kok take it for granted. Kok untung-untungan? Waduh. Wah, yang namanya manusia itu benar-benar deh. Susah. Kalau kita dicipta dari tidak ada menjadi ada, itu sudah luar biasa. Diciptakan jadi manusia gini. Gimana kalau saudara dicipta jadi ayam? Kira-kira gimana? Nggak bisa ngomong kan? Bisanya petok, petok, petok gitu. Coba. Kan kita bersyukur jadi manusia. Menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26-27. Kita itu diciptakan bahkan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya memiliki keserupaan dengan Sang Adonai Elohim kita. Tuhan Allah kita. Keserupaan, ada keserupaannya. Itu Alkitab. Teks Alkitab jangan dilawan. Ya. Menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan pemazmur menggambarkannya demikian. Mazmur 8 ayat 3-5. Mazmur pasal 8 ayat 3-5. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Bapak Ibu nanti pulang dari sini ya, sekali-sekali itu lihat di YouTube. Cari ukuran bumi dibanding alam semesta. Nanti ya bumi itu makin kecil, alam semesta masih terus. Sampai akhirnya bumi nggak kelihatan, lenyap. Bumi ini kalau meletus ya, blung gitu. Nggak terjadi apa-apa di alam semesta. Saking kecilnya. Saking kecilnya. Manusia ada di dalamnya bumi. Kecil lebih kecil lagi. Nothing manusia itu sebenarnya. Manusia itu hanya debu dalam debu. Kitab Pemazmur menulis demikian. Ayat 4-nya. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia itu nothing di alam semesta ini. Kok siapa manusia kok engkau mengingatnya? Kan gitu. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, memperhatikannya? Siapa manusia kok kita diperhatikan ya Tuhan? Gitu. Ayat 5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Teks asli Alkitab pakai kata Elohim. Hampir sama seperti Elohim. Waduh, hebat banget. Elohim ini diterjemahkan Allah dalam terjemahan baru. Tapi ada terjemahan lain yang mengatakan itu angel. Malaikat. Tetap aja menjadi seperti malaikat, luar biasa manusia itu harusnya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Lukas menulis di Kisah Rasul 17 ayat 28 dan 29. Kisah Rasul ya. 17, 28, 29. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah dari keturunan Allah juga. Kita itu keturunan Allah loh. Kalau orang nggak ngerti gini, Allah kok punya anak? Nggak ngerti ngotot, kenceng lagi. Malu-maluin aja. Kalau nggak ngerti itu belajar apa maksudnya keturunan Allah itu. Rupanya ketika kita diciptakan, roh Allah dihembus menjadi roh manusia. Dan roh itu, manusia itulah yang sampai hari ini replikasi yang kita punya semua ini sampai hari ini. Itulah supaya kita disebut keturunan Allah. Anak Allah. Tapi kalau
hidupnya benar. Kalau hidupnya nggak benar, nggak jadi anak Allah. Jadi anak, kok ngomongnya pelan takut. Kalau saya sih nggak takut, anak setan. Dikencengin aja. Habis diciptakan bagus-bagus, disayang-sayang, jadi anak setan. Saya nggak ngerti hidup ini kenapa begini, heran. Tapi ya, respon manusia mula-mula. Apa responnya? Tuhan berikan anugerah, kau tidak ada menjadi ada, bukan sebagai ayam, sebagai manusia. Dimuliakan, diciptakan mirip. Responnya apa respon manusia? Adam melanggar perjanjian, nggak nurut, nggak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan bicara jangan kau makan, nanti kau mati, jangan kau makan buah itu. Dimakan, itu artinya tidak percaya kata-kata Tuhan. Itu ibarat bapak ibu ya punya anak, anaknya dikasih tahu, nak, kau jangan sekolah yang itu nak. Tetangga ngasih tahu, enakan nggak sekolah, main game terus tiap hari. Percaya sama tetangga. Kira-kira bapaknya gimana? Aduh nak, kamu itu gimana sih ya? Dikasih tahu yang benar nggak nurut. Itu Adam, respon manusia mula-mula mengecewakan Tuhan. Dia tidak setia. Dia berani melanggar, melawan kata-kata Tuhan. Ya, waduh. Mestinya kalau kita dari awal sudah tahu itu anugerah, mestinya kita bahagia bukan? Ya, hari ini manusia bahagia karena apa? Sebagian karena uang banyak, sebagian lagi karena memuaskan nafsu seksnya, sebagian lagi suka judi, ingin memuaskan segala hawa nafsunya. Akhirnya nggak bahagia, akhirnya frustasi, depresi, terus bunuh diri. Coba, konyol gak itu? Kan konyol banget. Mestinya kita cukup bahagia. Kita jadi manusia, kita punya Tuhan, kurang apa lagi? Kita punya Bapa di surga, kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Fakta Alkitab berkata begitu, gak usah dirumuskan. Yesus tuh begini, gak sama dengan Roh Kudus, tapi sama, bingung sendiri. Aneh-aneh aja. Ada Bapa kita di surga, pengantaranya satu-satunya Tuhan Yesus. Dan sekarang kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Simple kan? Yang jadi masalah bukan itu. Yang jadi masalah, kita semua sudah dikasih anugerah. Lalu apa? Apa hidup kita bagaimana? Kebahagiaan kita karena apa? Masing-masing kita tanya deh. Aku bahagia jika, coba apa? Apa? Itu yang menyebabkan manusia banyak masalah itu. Karena kebahagiaannya ditaruh di dunia ini. Padahal kebahagiaan itu harusnya Tuhan saja. Artinya Tuhan saja itu bukan jadi orang aneh. Artinya kita bisnis pun untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan, berkeluarga untuk Tuhan. Mendidik anak untuk Tuhan. Mestinya begitu. Ya, jangan punya kebahagiaan yang lain. Kalau uangnya banyak, saldonya di bank banyak. Haleluya. Kalau saldonya turun, haleluya. Lemes, baterainya mau habis. Ya, Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Coba saudara yang tulus. Tuhan walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan,
Tuhan kekayaan abadi. Apa saudara? Tuhan kekayaan abadi. Saudara, kekayaan kita itu Tuhan. Ketika kita menutup mata, apakah semua harta bisa dibawa? Tidak bisa. Ada orang kaya yang ketika mati mobilnya ikut dikubur. Memang bisa dinikmati? Gak bisa. Ya. Ada lagi yang kirim-kirim transfer uang ke alam maut. Gak nyampe. Karena di sana tidak ada bank. Ya. Ada lagi yang masakin orang tuanya. Udah mati padahal. Kalau kasih orang tuanya menyenangkan tuh waktu masih hidup. Jangan kalau sudah mati ya. Sudah mati dimasakin. Macam-macam banyak lagi. Habis itu dibawa pulang lagi dimakan. Gimana sih? Kalau orang tua masih hidup itulah kita caranya menyenangkan orang tua, berbakti sama orang tua. Kan gitu. Jangan masih hidup diajak berantem. Nanti udah mati nangis-nangis. Aduh. Hidup ini, apapun keadaan kita. Mau kaya mau enggak. Mau sakit mau sehat. Kita tetap bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Anugerah Tuhan itu ya, terus menerus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berikan anugerah berikutnya. Kejadian 3 ayat 15. Ayat itu disebut proto-evangelium atau proto-evangelium, artinya kabar baik yang pertama. Manusia yang harusnya binasa, lalu Adonai Elohim kita bilang begini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Artinya gak binasa, artinya masih ada kesempatan untuk selamat melalui keturunan perempuan ini. Sang Mesias, saudara. Ya, itu anugerah berikutnya itu. Makanya, di Kejadian 12 ayat 3, janji itu diteruskan lagi, diingatkan kepada Abraham. Abraham, melalui engkau, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hari ini dibelokkan orang, yes, aku menjadi seperti Abraham, kaya raya saudara, kambingnya banyak, dombanya banyak. Matre sih pikirannya. Ada yang tersinggung gak kira-kira? Kalau tersinggung bagus. Memang orang pertama kali harus dibuat tersinggung. Setelah itu dia pikir-pikir, iya juga ya. Ya iyalah. Ya kalau nggak mau ya jangan dengerin. Gampang kan? Dengerin aja yang sono. Suka-suka sendiri. Abraham diingatkan melalui engkau, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu diulang lagi. Coba kita baca, Kejadian 22 ayat 18. Kejadian pasal 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firmanku. Keturunan siapa? Abraham. Dan janji itu lalu diulang lagi. Diulang lagi di Kejadian 26 ayat 24. Coba kita baca ya, 26 ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ini Allah bicara sama Ishak. Ditekankan sekali lagi dalam Ibrani 11 ayat 18. Ibrani 11 ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Abraham keselamatan itu mengalir melalui keturunannya Ishak, bukan Ismail. Catat baik-baik. Ishak. Dari Ishak terus ke Yakub. Dari Yakub terus ke bangsa Israel. Melalui Israel. Itulah sebabnya ketika Yesus lahir, lalu Tuhan Yesus berkata begini, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi.
Itu bukan berarti semua orang Yahudi selamat, bukan. Mesias lahir dari bangsa Yahudi maksudnya. Ya, bangsa Israel disebut umat pilihan. Zamannya perjanjian lama. Sampai sekarang juga tetap. Tapi kita juga umat pilihan. Umat pilihan perjanjian baru. Pakai perjanjian yang baru, bukan yang lama. Kalau yang lama Israel. Yang baru kita semua. Ya, Bapak Ibu jangan tidak belajar. Banyak orang malas belajar jadi tersesat pikirannya. Banyak orang tidak menyadari bahwa kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru bersama Tuhan. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, apa yang terjadi? Inilah perjanjian yang baru. Yang dimeteraikan oleh darahku. Kita semua masuk ke dalam perjanjian itu dengan Tuhan. Itu. Tapi ingat, suatu perjanjian ada haknya, ada kewajibannya, ada sanksinya. Kita diberi hak begitu banyak, dianugerahi begitu banyak sarana supaya selamat. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jangan sampai kita dikasih anugerah tapi tidak meresponi. Ibarat seorang anak disekolahkan di sekolah terbaik di seluruh dunia. Entah sekolah mana, terbaik nih dikirim. Terus anak itu merasa, aku sudah sarjana. Disuruh sekolah sudah sarjana. Disuruh sekolah itu belajar. Sama ketika kita menerima Tuhan Yesus. Menerima itu artinya masuk ke dalam proses keselamatan, belajar. Tanggalkan beban dan dosa, jangan buat dosa lagi. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ada banyak bagian kita yang harus kita lakukan. Kalau anugerah itu diberikan cuma-cuma, itu bukan berarti lalu kita makan tidur, gak kerja, gak belajar, gak usah berusaha. Bukan itu artinya. Cuma-cuma di situ artinya Yesus mati di kayu salib, kita tidak melakukan apa-apa. Cuma-cuma itu, ditawarkan secara cuma-cuma itu. Mau gak tapi menerimanya? Bagaimana cara engkau menerima selama ini? Ayo. Itu menunjukkan kita mau menerima apa enggak. Karena ada yang menolak anugerah ternyata. Contohnya tadi. Melalui Israel. Israel diberi hukum Taurat sementara. Sebelum janji yang satu itu datang, Sang Mesias. Sebelum itu datang, oke, dikeluarkan dari Mesir, dibawa ke Sinai, diberi hukum Taurat. Apa respon Israel? Kita bicara respon siang ini. Responnya apa? Ibrani 8 ayat 9. Kita kalau mau menjelaskan sesuatu harus ada ayatnya. Gak boleh ngarang sendiri di pikiran. Banyak orang ngarang sendiri. Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bukan itu. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Rupanya Israel tidak setia. Dikasih hukum Taurat, gak dilakukan. Nah, faktanya demikian. Hampir seluruh Israel, hampir seluruh generasi mati di padang pasir. Lalu Kaleb dan Yosua terus lanjut. Sampai ke suatu oasis mata air di padang pasir yang namanya Kades Barnea. Kades Barnea itu ke Kanaan tinggal nyebrang sebentar. Tapi karena orang Kanaan gede-gede, mereka takut. Mereka gak percaya Tuhan. Akibatnya apa? Mati lagi di padang pasir banyak banget. Yang berangkat sedikit. Begitu berangkat sampai ke tanah Kanaan, tanahnya dibagi 12 suku. Apa yang terjadi? Mereka hidup seperti orang Kanaan, menyembah Baal, Molok, dan sebagainya. Waduh, respon Israel bandel banget. Makanya disebut bangsa yang tegar tengkuk. Tapi mereka umat pilihan. Tapi secara individu, orang Yahudi tidak otomatis selamat. Mereka akan dihakimi masing-masing juga. Sama seperti kita. Ya, amin saudara. Jadi sepanjang perjanjian lama, itu sebenarnya cuma mau menunggu janji yang dijanjikan tadi itu loh. Yaitu Mesias. Itu saja, seluruh perjanjian lama. Sementara itu Israel diberi tuntunan sementara. Yaitu hukum Taurat. Sementara, dicatat baik-baik, sementara. Tidak berlaku kekal. Sementara.
Galatia 3 ayat 19. Harus pakai ayat Alkitab, jangan saya dibilang bicara soal hoax. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Ya, ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Setelah itu nggak berlaku hukum Taurat. Supaya kita dibenarkan karena iman. Dulu sebelum Kristus datang, manusia dibenarkan karena melakukan Taurat. Setelah Kristus datang, melakukan Taurat nggak dibenarkan oleh iman. Iman itu seperti apa? Iman itu harus ada perbuatan nyatanya. Kalau enggak percuma. Ini yang mau dibaptis ini baru langkah awal. Jangan merasa sudah baptis, sudah selamat. Dulu ada loh, saya baptis ya. Habis dibaptis, minggu depannya udah enggak datang terus dia. Terus ada yang nanya kan, kok kau enggak datang? Aku sudah masuk surga ntar, sudah punya tiket. Wah, dipikir baptisan tiket kali ya. Kamu kalau mikirnya kayak gitu ya, nanti ku baptis, siapa yang mikir gitu? Nanti baptisnya aku lamain aja. Enggak, bercanda ya. Jangan takut, nanti takut lagi. Aduh, masa baptisan tiket? Enggak ada tiket ke surga. Surga enggak dijual tiketnya. Hukum Taurat berlaku sampai kematian Kristus. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Efesus 2 ayat 15, silahkan dibaca kalau nggak percaya. Lalu bagaimana Yesus bilang bahwa aku datang bukan meniadakan Taurat, tapi menggenapi, itu kan? Teks asli Alkitab ternyata nggak bicara begitu. Teks asli Alkitab ternyata bicara begini, aku datang bukan untuk merusak Taurat, bukan, tapi untuk menggenapi. Apa artinya? Taurat itu benar. Dan yang memberikan Tuhan juga kan. Taurat itu benar. Tapi sudah tergenapi sekarang. Selanjutnya nggak berlaku lagi. Gitu loh maksudnya. Banyak orang di internet itu ngotot gak karuan. Padahal nggak ngerti. Teks asli nggak ngerti. Sekolah Alkitab juga nggak. Ngotot. Masih muda lagi. Masih bau kencur. Aneh memang dunia ini. Dunia medsos ini aneh. Saya itu maksudnya supaya orang tidak hidup menurut Taurat. Sebab kalau kamu hidup menurut Taurat, kalian hidup menurut Taurat, kalian lepas dari Kristus. Dibelain malah ngotot, mau hidup menurut Taurat. Dibaca ya, Galatia 2, Galatia 5, ayat 4. Langsung saja ke Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Masih berani hidup menurut Taurat. Taurat itu diberikan sementara. Nah kalau hari ini Yahudi sebagian masih mau megang Taurat, itu urusan mereka. Bukan urusan kita. Bagian kita beda-beda. Yang diberi banyak dituntut banyak. Diberi Injil dituntut sempurna kamu. Kalau kamu hidup di gua sendirian gitu, nggak ngerti apa-apa, nggak dituntut oleh Injil. Dituntut nuraninya. Nggak ngerti apa-apa, tapi kalau kita mengerti, mendengar firman yang benar, setiap kita dituntut supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran Injil itu. Mestinya begitu. Hukum Taurat itu dibatalkan, saudara. Contohnya apa? Contohnya berbagai macam persembahan. Persembahan korban bakaran, kambing domba dan sebagainya. Gak ada lagi itu. Apalagi? Persepuluhan. Buah sulung. Semua itu gak ada lagi. Apalagi hari raya pondok daun dan sebagainya. Gak ada lagi, kita gak harus merayakan itu orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kan merayakan dulu aku keluar dari Mesir dituntun Tuhan. Ya boleh. Masa kita merayakan dulu aku dituntun keluar dari Mesir? Kapan? Aneh. Kita gak harus merayakan itu, sudah dibatalkan untuk kita. Hari raya dan sebagainya itu. Ya, apalagi hukum yudisialnya, waduh, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oh batal, nggak ada itu, hukum balas dendam itu nggak ada, di dalam kebenaran itu nggak ada. Justru Tuhan Yesus mengajar sebaliknya, kasihilah musuhmu. Wah itu nggak pernah ada itu,
Di ajaran agama manapun gak ada. Kasihilah musuhmu. Paling banter agama ngajarin apa? Lakukanlah sesuatu, kamu jangan melakukan hal yang jahat kalau kamu gak mau dijahati orang. Kan begitu. Tapi Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Beda. Beda karena dia Tuhan. Bukan buah pikiran manusia biasa. Kan gitu. Ya. Jadi hukum moral di Taurat, inti hukum Taurat, itulah yang disempurnakan oleh Tuhan dan berlaku selama-lamanya. Apa itu? Masih ingat gak? Tuhan Yesus ditanya, hukum apa yang terutama, Guru? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap segalanya yang ada pada kita. Dan kasihilah sesamamu. Hukum kasih. Makanya hukum kasih berlaku selama-lamanya. Bahasa roh akan lenyap. Mujizat lenyap, pengetahuan lenyap, semuanya lenyap. Yang tinggal adalah kasih selama-lamanya, cinta kasih. Itulah kebenaran. Amin ya. Jangan pernah ada yang hidup menurut hukum Taurat lagi. Gak boleh ya Pak, persembahan persepuluhan. Gak boleh. Yang boleh apa? Persembahkan dengan sukacita. Berapapun. Mungkin ada yang pertama kali dengar kaget kali. Hah? Ada ya gembala gak mau persepuluhan? Ada di sini. Yang lain doyan persepuluhan. Mau ngumpulin duit soalnya. Pasti kesel semua orang. Biarin aja. Ini jemaat harus diajar supaya cerdas. Mengerti kehendak Tuhan. Menyukakan hati Tuhan. Berani hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti suatu hari ya. Di sini bapak-bapak aja deh. Yang punya anak. Saya ulang-ulang terus nih ilustrasi ini. Anaknya datang. Pak, aku sudah kerja nih Pak. Aku kasih 10%. Berapa nak? Gajiku 3.250.000 Pak. Jadi 10%-nya 325.000 ya. Enggak ada uang kecil Pak. Ratusan semua. Ya udah 400. Kembaliin ya Pak 75.000. Kira-kira sopan enggak anak kayak gitu? Ngerti? Nah ini diajarinya, kasih 1/10 dibalas 100 kali oleh Tuhan. Ngawur, gak karuan gitu. Menghadap Tuhan berani ngajarin begitu. Kalau kita ketemu Tuhan itu ya, Tuhan. Begitu, orang dunia aja kalau ketemu kaisar, sampai bawah, nunduk. Ketemu Tuhan berani klaim Tuhan. Ngajarin jemaat jadi kurang ajar semuanya. Aduh, ini luar biasa loh penyesatan di dunia ini. Ya, orang bukan diajar supaya ketika ketemu Tuhan, Tuhan. Mantap. Loh kok, yes. Klaim janjinya. Dalam nama Yesus ngotot-ngotot gitu. Emang kalau ngotot-ngotot tuh ya artinya imannya kuat gitu ya kali ya. Kan pikiranmu sendiri itu. Tuhan itu bisa melihat hati kita loh. Sampai ke dalam lubuk hati kita. Apakah kita tulus atau tidak? Atau ada tujuannya, ada modusnya. Orang datang kepada Tuhan modusnya apa coba? Supaya diberkati. Supaya enteng jodoh. Supaya jadi sultan. Supayanya banyak banget. Padahal kalau seorang anak mau ketemu bapaknya, ada mau punya anak yang kayak gitu. Setiap kali ketemu, Pak, duit. Waduh, lama-lama sebel lah. Nanti anak dari jauh, bapaknya udah pergi duluan. Pasti duit urusannya. Kan gak gitu ya. Anak sama bapak itu, Pak, ajak dialog. Sama dengan kita dengan bapak. Kok malam hari itu bapak di surga? Apa yang harus kulakukan dalam hidupku ini? Aku sudah umur sekian Tuhan, setiap saat bisa menutup mata. Apa yang harus kulakukan? Tanya Tuhan. Kan gitu mestinya. Hidup jangan agamawi. Ya. Hidup agamawi itu gak bisa menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Sebab berkat yang Tuhan limpahkan sama kita itu tak terhingga nilainya. Tak terhingga. Jangan pernah berani hitung-hitungan sama Tuhan.
Ya. Kalau orang mengerti anugerah yang kita terima itu setiap hari. Kalau dulu Israel kan Taurat tuh. Setelah Mesias datang, anugerahnya lain lagi nih. Luar biasa nih. Kita diampuni dosa kita. Supaya apa kita diampuni? Supaya tidak buat dosa lagi. Supaya apa lagi? Supaya kita pun mengampuni sesama, jangan menghakimi. Supaya apa lagi? Supaya kita juga mengampuni diri sendiri. Jangan trauma masa lalu, aku dulu dosa Pak. Lupakan masa lalu, pandang ke depan. Apalagi? Kita diberi tanda cap bahwa kita itu milik Tuhan. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, dimateraikan dalam diri kita. Kita milik Tuhan, ada capnya Roh Kudus. Makanya kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita hidup kudus, ada Roh Kudus, kita nggak berani buat dosa. Kita nggak takut santet, guna-guna dan sebagainya, nggak takut. Nggak mempan pasti. Karena ada Roh Allah dalam diri kita. Kalau itu mempan, mendingan kita pulang semua, percuma ini semua. Nggak mempan, saudara. Saya sudah buktikan itu tidak mempan. Orang yang bisa baca orang aja nggak bisa baca. Lihat kita nggak bisa baca dia. Jadi buta huruf dia. Ya, kita itu dianugerahi berbagai macam. Setelah dicap milik Tuhan, mindsetnya harus dirubah. Pola pikirmu itu jangan seperti orang dunia. Makanya ada Alkitab. Firman kebenaran ini mengubah mindset. Bapak Ibu Saudara yang sering dengar khotbah di sini pasti mindsetnya mulai berubah itu. Pasti. Dan itu nyata, dirasain sendiri aja. Nanti kalau dengar orang khotbah itu langsung gitu. Khotbah kok begitu? Kemarin ada yang khotbah nggak tahu itu apa maksudnya. Ibu-ibu kalau belanja harus dikasih duit banyak katanya. Khotbah begitu. Khotbah apa sih ini? Aneh. Bukannya diajarin kebenaran ya. Hidup ini cuma satu-satunya loh kesempatan. Jangan sampai kita menutup mata sebelum hidup kita berkenan bagi Tuhan. Amin ya semua ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita diampuni dosa kita, dikasih Roh Kudus, diberi firman kebenaran, bagian kita belajar kebenaran, lalu mempraktekannya dalam setiap harinya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Pasti. Melayani itu apa? Tidak hanya di gereja ya. Melayani itu di mana saja kita melayani Tuhan yang di surga. Menyenangkan Dia. Kan gitu. Bapak Ibu saya anjurkan untuk yang belum dengar khotbah yang lalu ya. Melayani judulnya minggu lalu. Ya. Bersamaan dengan itu saya ciptakan lagu ini, saudara. Melayanimu itu. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, kita itu hanya punya satu Allah. Allah Bapa. Dan punya satu Tuhan. Tuhan Yesus. Putra tunggalnya. Dan kita dianugerahi Roh Kudus hari ini. Oleh sebab itu jangan sia-siakan. Layani Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum apapun, lakukan untuk Tuhan. Itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan cuma di gereja. Di gereja melayani Tuhan. Di luar melayani yang lain. Percuma. Melayani Tuhan itu selamanya. Ya. Kita punya Allah kita satu-satunya. Adonai Elohim. Seperti pengakuan orang Israel. Shema Yisrael. Adonai Elohenu. Adonai Echad. Tuhan Yesus sendiri ketika ditanya oleh
orang Farisi ahli Taurat. Hukum apa yang terutama Tuhan? Dijawab oleh Tuhan. Dengarlah hai Israel. Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Jawab Tuhan Yesus loh ini. Periksa sendiri teksnya kalau nggak percaya. Ya. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Sebenarnya penyembahan kita itu jelas sekali tujuannya. Kita sampai kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Hari ini kita diberi Roh Kudus. Mestinya kita menjunjung tinggi semuanya untuk Tuhan. Mestinya begitu. Mestinya ketika kita menyembah, artinya kita menundukkan diri sampai serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Artinya kepentingan kita, perasaan kita itu dibuang aja itu. Ada orang yang suka ngambekan. Dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit ngambek. Itu sebenarnya siapa Tuhanmu? Kan perasaanmu sendiri ditinggiin gitu. Nggak peduli perasaan Tuhan. Itu. Banyak orang itu nggak peduli perasaan Tuhan. Kok marah itu puas aku. Dilampiaskan ke orang gitu. Waduh. Bahkan jangankan orang lain. Istri sendiri. Kadang-kadang suami suka kasar kan. Ayo ngaku. Istrinya dibentak-bentak. Sekarang berubah ya. Bertobat ya. Karena ketika bentak-bentak gitu. Gimana sih kata Tuhan, kata malaikat. Kau yang pilih, kau marah-marahin sendiri sekarang. Dulu aja masa promosi. Tampil baik-baik. Iya kan? Gimana non? Sudah makan? Belum makan padahal. Jamnya masih jauh padahal. Gimana sudah makan? Belum, ini masih jam 10 pagi. Dikit-dikit nanya. Baik banget gitu. Masa promosi. Makanya yang belum nikah ya, hati-hati cari jodoh. Jangan terpesona dengan iklan. Itu iklan itu. Tampilnya rapi. Bagus, apalagi kalau di gereja. Oh, ngomongnya itu shalom. Nada dasarnya rendah banget, shalom. Pakai tenaga dalam. Di luaran kesenggol dikit. Sama sih depannya S-nya. Setan kau. Buset. Tadi shalom, sekarang setan. Yang disetan-setanin lupa. Sesama jemaat bubar. Sampai parkiran setan-setanan. Katanya sesama jemaat. Aduh, ini gimana ya? Hidup ini singkat loh saudara. Gak lama. Selama-lamanya berapa sih? Umur 100 tahun itu pun gak lama. Artinya hidup ini ada ujungnya. Hidup ini fana. Ya, harus diingat. Fananya dunia ini bagaikan uap saudara. Sebentar lenyap. Berlalunya buru-buru. Ya. Fananya dunia ini bagaikan uap. Hanya sekejap saja ada. Hidup di bumi ini hanyalah singkat. Untuk apa kita dicipta? Hidup hanya menumpang di bumi ini. Seperti seorang musafir. Singkatnya hidup ini semua berlalu. Untuk
apa semua ini? Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Elohim Echad. Melayanimu, 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 melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Saudara, kalau orang bisa melayani Tuhan setiap hari, kapanpun, dimanapun, ia akan merasakan damai sejahteranya Tuhan. Banyak orang tidak bisa merasakan itu karena tidak melayani hidupnya, tidak melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Akibatnya sama istri atau suami aja udah ribut. Kenapa? Melayani dirinya sendiri. Kalau seseorang tidak melayani dirinya sendiri, melayani Tuhan, pasti tidak mungkin ribut. Ya, dulu waktu saya baru nikah, ada yang tanya sama saya. Itu penasaran kali ya orangnya ya. Pak Inyo pernah berantem gak sama istri? Mau tahu aja. Sekarang masih ada yang nanya. Kasih tahu gak ya? Istri saya kalau saya khotbah pasti ikut. Duduknya juga di situ. Kecuali sedang gak enak badan ya, itu beda. Selalu ikut. Saudara ya, kalau ada orang khotbah nggak pernah bawa istrinya, saudara mesti curiga itu. Iya beneran. Kenapa? Bayangin kalau seorang pengkhotbah, saudara harus hidup kudus, mengasihi istri. Terus istrinya gini, alah, ngomong tok. Terus gimana? Makanya nggak berani bawa istri. Langsung semua ngeliatin istri saya. Saya itu bingung loh, kalau mau berantem tuh berantem apa ya? Gak ada yang diberantemin soalnya. Iya bener, tanya aja, saya makan apa aja juga bisa. Mau cuma tempe sama nasi aja, happy. Serius happy. Anak saya nurun saya itu, tiap hari makannya tempe. Sama sayur doang. Iya, dikasih daging, susahnya minta ampun maunya. Padahal gak diajarin loh, nurun beneran tuh genetik. Sampai kalau di sekolah ditanya ya tiap hari. Kan teman-temannya buka tuh, wah nugget. Wah buka, wah sosis gitu ya. Yang ini, wah tempe. Tiap kali ditanya, Gracia kamu ditanya, itu enggak? Guru enggak? Tanya, makan apa? Tempe. Tiap hari tempe. Mungkin gurunya pikir ini, orang tuanya pelit banget ini. Tapi guru-gurunya tahu, orang tuanya saya, pendeta. Aduh, hidup ini sebenarnya sederhana. Yang bikin rumit itu siapa? Kita sendiri, maunya begini, maunya begitu. Gak usah, simple saja, apa saja dinikmati. Dan memang nikmat, bukan pura-pura nikmat. Beneran. Nah itu yang bikin orang bingung. Salah satu mahasiswa saya tanya, kamu doyan sayur gak? Gak doyan Pak, ampun. Sampai ampun segala. Sayur aja pakai ampun. Gak bisa Pak. Mau gak berubah? Mau. Nanti kamu ngejus pare. Langsung dia, jangan Pak, pare pahit banget. Nanti saya ke asrama ya, yang masak saya kasih tahu. Biar masak pare sering-sering. Orang itu memang susah berubah sih. Ya, selera makan susah berubah.
selera cara bicara susah berubah. Hidup ini susah berubah. Manusia itu memang bandel. Susah disuruh berubah. Aku memang begini. Khususnya kalau udah tua, atau sudah kaya, atau deret, gelarnya berderet gitu. Terus apa lagi ya? Atau ganteng, cantik gitu. Susah berubah. Dia merasa pede soalnya. Waduh, jangan. Kita itu harus berubah. Sebab kalau seseorang tahu nilainya, harganya anugerah Tuhan ini, disuruh berubah pun gak masalah Tuhan. Kan begitu harusnya. Ada orang yang disuruh baptis saja, ogah. Lah, baptis enak banget kok ogah. Baptis itu enak banget loh. Ya, dilayani. Didoain. Coba, setelah itu dipinjemin anduk. Jangan dibawa pulang. Ntar souvenir lagi. Ya enak, ya enak. Terserah mau diselam berapa lama juga boleh milih. Habis, ya ingat ya, sudah baptis itu belum apa-apa, baru mulai. Baru langkah pertama. Baptis itu langkah pertama. Jangan merasa sudah puas, ya. Suatu hari saya lewat di tol. Di tol dari Pantai Indah Kapuk ini ke Kelapa Gading kan lewat tol tuh. Rumah saya di Kelapa Gading. Orang-orang pikir rumah saya di Pik. Bukan di Kelapa Gading. Nah, ketika lewat tol itu, di atas tol, itu seminggu sebelum ibadah Mandarin. Kebetulan hari ini ibadah Mandarin. Musiknya maksudnya Mandarin. Ya, itu lewat di situ. Dapat satu lagu loh saudara. Dapat inspirasi lagu. Itu lagu yang tadi dinyanyikan itu. Yang Bapa Kami yang di surga itu. Ya, Bapak Ibu kalau dengerin channelnya Pik, lagu depannya itu selalu instrumental lagu ini. Tuh ya. Bapa Kami di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi. Bapa Kami di surga, dimuliakan namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu yang baik itu akan mengimpartasikan roh yang benar. Lagu yang baik akan mempengaruhi bagaimana kita, jiwa kita dan roh kita. Semangatnya apa yang muncul dari lagu tersebut. Ya, itu ciri-cirinya. Bapak Ibu sudah familiar belum ya dengan lagu ini ya? Mungkin sebagian sudah ya. Coba kita nyanyikan pelan-pelan saudara, dari awal. Bapa Kami yang di surga. Bapa Kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi. Bapa Kami di surga, dimuliakan nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi,
seperti di surga. Demikianlah hidupku dalam tangan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikianlah hidupku dalam kasih-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap nafas, dalam setiap nafasku, detak jantungku, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap waktuku, segenap hidupku, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kalau kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kalau kita meninggikan nama Tuhan, pasti kita pun mengalami kuasa Tuhan yang nyata. Pasti. Dan itu lebih hebat daripada 1000 khotbah. Dan itu lebih hebat daripada bahasa roh. Dari segala karunia. Seseorang yang memandang anak Allah, lalu ia bertekuk lutut, menyerahkan diri untuk Tuhan. Itu nilainya tak terhingga, saudara. Oleh sebab itu, jadilah kita semua anak Allah. Amin ya. Saya selalu ingatkan para pelayan Tuhan, layani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hidup. Hiduplah kudus. Saya juga berharap seluruh jemaat juga begitu. Layani Tuhan dalam seluruh hidupmu. Amin. Jangan melayani perasaan diri sendiri. Sebenarnya seluruh masalah di dunia ini cuma satu ujungnya. Kalau seseorang sudah tidak melayani dirinya sendiri, segala masalah selesai. Sudah selesai. Apa yang mau diributin? Dihina orang gitu ya? Ya gak masalah. Gak rugi apa-apa. Ya meskipun rugi ya gak apa-apa lah. Kan ada banyak orang yang, gak banyak, ada beberapa orang yang memfitnah saya, ngata-ngatain. Gak rugi tuh saya. Gak rugi dan gak sakit hati. Capek gak lo? Yang ngata-ngatain capek sendiri akhirnya. Kenapa? Tiap kali ngatain saya di YouTube, langsung saya blokir. Langsung saya blokir. Gak usah mampir ke sini. Dia ganti nama, saudara. Niat banget loh. Dia bikin channel khusus, namanya Bukan Wiknyo. Dia serang lagi. Saya cuma satu tombol, blokir. Ayo kuat-kuatan boleh. Kamu bikin channel kan lama. Iya kan, ketik sana, ketik sini. Habis itu cuma satu klik. Tapi saya mau ingatkan. Kamu lakukan itu melayani siapa itu? Melayani Tuhan atau dirimu sendiri? Tanya diri sendiri. Kan jawabannya pasti melayani diri sendiri ya. Jangan nanti kamu binasa. Nanti kau nggak ketemu sama kita semua. Nanti kita cari di surga, mana dia? Absen Pak. Habis melayani diri sendiri terus. Jangan. Hidup cuma satu kali ini. Ingat, anugerah Tuhan tak terhingga dalam hidup kita. Setiap hari kita beroleh anugerah. Kalau Bapak Ibu mau tahu ya, makanya sering-sering ke ICU. Di ICU kita lihat, aduh, orang nafas saja bayar. Bayar mahal lagi. Sehari berapa juta itu. Iya kan? Apa itu namanya ya? Albumin atau apa itu? Mahal sekali itu. Sementara kita nggak pakai albumin sekarang. Udah oke. Gratis bernafas. Bersyukur nggak? Sangat bersyukur. Makanya ngomong jangan sembarangan. Ngomong seomong dipikir dulu. Banyak orang tuh gini loh. Ngomong tuh nggak mikir. Buas gitu. Udah nggak dipikir, orang sakit hati. Tipe kedua, ngomong buas baru mikir. Nyesel. Karena menyakiti orang kan. Yang lebih parah yang jenis ketiga.
ngomong sembarangan terus nggak mau tahu. Waduh, mulut ini pun untuk melayani Tuhan. Amin ya. Semua yang ada pada kita untuk melayani Tuhan. Semua harta kita, waktu kita, hidup kita, keahlian kita, dan seterusnya. Melayani Tuhan semuanya. Jika tidak, maka hidup ini sia-sia. Hidup ini cuma bisa dinikmati sebentar juga kok. Sekaya apapun saudara. Kalau saudara kaya makannya 10 piring? Enggak. Malah sedikit, separuh. Karena nggak boleh makan. Sudah berumur kan? Dulu waktu masih muda nggak punya uang, pengen makan enak. Setelah punya uang udah tua, nggak boleh makan enak. Ironi ya. Ironi banget loh. Iya benar ironi. Aduh. Makanya hidup yang sekali ini mari kita hayati bersama. Ya, anugerah Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Jangan disia-siakan. Yuk mulai sekarang kita persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Semuanya. Untuk Tuhan bukan untuk gereja saja ya. Untuk Tuhan itu pasangan hidup, anak istri, orang tua, sesama, dukung pekerjaan Tuhan. Enggak ditagih persepuluhan, enggak ada. Kasih apa adanya sama Tuhan. Sebab, saya ulang lagi deh. Ini bukan mau meninggikan diri, bukan. Dari dulu, dari kecil, sampai saya dewasa, sampai tua begini. Gak pernah saya kasih persepuluhan. Kalau saya ngasih itu gak hitungan sama Tuhan. Kalau mau hitung-hitungan ya, bisa 30%. Tapi juga gak segitu kali, lebih atau gak ada komanya gitu loh. Gak dipasin, gak berani pakai kalkulator. Begitu dapat sesuatu, ya udah itu aja semua, gitu. Toh masih ada berkat yang lain lagi. Mesti begitu jadi orang. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan 10%. Aduh ganjil lagi. Dapatnya ganjil lagi. Udah gitu tolong bales 100 kali Tuhan. Ini apa sih? Kita persembahkan sama Tuhan kok diminta lagi. Persembahkan sama Tuhan biar seluruh nyawa kita untuk Tuhan juga. Itu belum cukup untuk membalas anugerah yang Tuhan berikan sama kita. Amin ya. Amin, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang mau baptis, silakan maju di sini. Berdiri di depan. Pelan-pelan. Ya. Oke. Ada berapa anak ya? 6? Berapa? 12? 14? 14 banyak ya, sebentar. Gilbert mana Gilbert? Masih tugas kali ya? Oke nanti langsung di kolam renang yang masih tugas. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini. Inilah anak-anak Tuhan yang akan menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Baptisan artinya mati dari manusia lamanya, masuk ke dalam air. Itu lambang. Lalu muncul lagi dari air, artinya hidup yang baru. Itu artinya ya. Jadi mulai hari ini, kalian semua setelah dibaptis itu harus hidup baru. Belajar hidup baru. Yang masih kecil jangan nakal sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Ya, belajar yang rajin supaya kamu pinter. Belajar yang rajin supaya pinter. Menjadi anak yang unggul di masyarakat, jadi orang hebat, persembahkan untuk Tuhan. Ya, yang sudah berkeluarga jadilah orang tua yang hebat, yang mendidik anak-anak dalam kebenaran. Ingat ya, baptisan artinya mati manusia lamanya, hidup sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Amin ya. Mari saudara, kita doakan bersama-sama calon baptisan ini. Bapa kami yang di surga, siang hari ini kami akan adakan baptisan sesuai titah Tuhan Yesus. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis mulai siang ini. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan mengalir melalui hidup mereka satu persatu. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang. Hidup kudus untuk Tuhan. Segala karunia turun atas mereka. Sehingga mereka boleh hidup efektif di tangan Tuhan. Bapa di surga, layakkan mereka menerima baptisan kudus ini. Untuk itu,
Kalau ada yang menyimpan hal-hal yang jahat, atau ada roh-roh yang jahat, aku usir dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku usir semua pengaruh jahat dari masa lalu, dari nenek moyang maupun dari manapun. Mulai hari ini engkau harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Nanti setelah ini baru nanti kita menuju kolam ya. Silakan duduk lebih dulu. Baik, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.